Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Frontline ya. Baik, ini mata kuliahnya Internet Working dan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini gitu ya. Pertemuan. Aduh, ingat kuliah banget ya. Pada materi kali ini gitu ya. Pada materi kali ini yaitu terkait konfigurasi dasar Ether Channel gitu ya. Materi ini itu lanjutan dari materi apa itu teori dasar dari Ether Channel ya. Ini materi konfigurasi. Jadi dalam memahamkan apa itu teknologi dasar daripada Ether Channel kita harus config gitu ya. Kita harus praktek bagaimana memahamkan itu gitu ya lewat konfigurasi gitu ya. Baik, seperti itu yang akan kita pelajari. Itu apa? Praktik. Nah, kita akan coba praktik nih ya. Ini konfigurasi dasar Ether Channel. Kita akan coba praktik topologi seperti ini gitu ya. Ada 3 switch ya. Switch 2, ya salah saya. Ini sih dulu ya. Switch 2, switch 1 sama switch 3. Nah, switch 3 di sini itu kita akan menggunakan multi layer switch ya. Multi layer switch yang difungsikan untuk menghubungkan antar komputer yang terletak di VLAN yang berbeda ya. Contoh PC1 dan PC2 ini kan terletak di VLAN yang berbeda ya. Ini VLAN 20, ini VLAN 10. Nah, ini perlu peran daripada switch layer 3 gitu ya. Nah, nanti apa itu jalur gitu ya yang digunakan menghubungkan antar switch ya. Ini ada 2 jalur ya, seperti itu. Ada 2 jalur nanti akan digabung gitu ya. Akan digabung dengan menggunakan teknologi Ether Channel gitu ya. Akan digabung begitu. Nah, dalam menggabungkan teknologi Ether Channel nanti teorinya nanti kita akan membuat nama daripada portnya. Nanti seolah-olah misalnya nih ya di switch 1 nih ya F03 sama F04 nih digabung gitu ya. Digabung nanti seolah-olah ini termasukkan gitu ya. Termasukkan gitu ya, tergabungkan dalam port virtual gitu ya. Port virtual yang namanya port channel ya, PO, port channel. Singkatannya adalah PO. Nah, nantinya port channel ini harus kita kasih nomor gitu ya sebagai identity daripada port virtual tersebut ya. Nomornya di sini misalnya 2 begitu. Nah, nomor 2 sudah dipakai. Nah, di sini misalnya kita gabung juga tuh S1 yang menghubungkan dengan S3 yaitu port FA05 dan port FA06 digabung. Dan digabungkan ke dalam port virtual juga namanya port channel. Nah, nomornya itu nggak boleh sama. Kalau di sini 2, di sini 1. Yang boleh sama tuh tetangganya di sini karena nggak ada hubungannya ya gitu ya. Maksud saya nggak ada hubungannya tuh nggak ada dalam satu perangkat gitu ya. Kalau di sini nomor 2, di sini nomor 2 boleh gitu ya, boleh. Di S2 bisa digabung nih. Port FA03 dan 4 digabung ke dalam satu port virtual gitu ya. Nomornya nggak apa-apa, 2 sama dengan yang kiri nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dalam S1 di sini nggak boleh sama, di sini 2, di sini nggak boleh 2. Begitu ya. Nah, kemudian konsep lagi yang perlu kita pahami dalam menggabungkan itu gitu ya. Dalam menggabungkan itu kita tidak boleh kebablas. Tidak boleh kebablas. Misal seperti ini nih, misal seperti ini. Kita mau gabung nih ya. Mau gabung biar efisien gitu ya. Biar efisien kan ini digabung gitu ya. Ini digabung ngapain nggak satu gini? Ya, ngapain nggak satu seperti ini? Ya, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh karena nyebrang. Yang digabung itu ya, yang digabung itu adalah port yang terhubung pada perangkat yang sama. Berarti ini kan perangkat yang sama dengan si siapa? Si S2 begitu ya. Nggak boleh nyebrang ya. Karena misalnya port FA06 ini digunakan untuk menghubungkan ke perangkat yang berbeda ya, S3 begitu ya. Seperti itulah teori dasar yang harus kita pahami ya, seperti itu. Apalagi ya, itu dulu ya. Itu dulu, nanti kita sambil praktek aja. Nah, ini ada info yang perlu kita pahamkan gitu ya. Tabel pengamatan IP yang akan kita berikan pada PC gitu ya. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Oke, dimana misal PC1 dan PC2 nih terletak dalam VLAN yang berbeda, maka alamat networknya juga berbeda. Di sini sudah saya berikan, tinggal kita config gitu ya, sesuai dengan tabel pengamatan yang sudah diberikan. Oke, kemudian S3 di sini kan multi layer switch ya. Nanti di sini kita akan menggunakan interface virtual namanya SVI ya, switch virtual interface gitu ya. Dimana SVI ini akan membuat interface virtual yang digunakan untuk gateway si VLAN-nya gitu ya. Contoh
Misalnya kita ingin membuat gateway untuk VLAN 10, maka kita akan membuat SVI VLAN 10 gitu ya, seperti itu. Lalu nanti interface VLAN 10 ini misalnya kita kasih IP ya, kita kasih IP untuk gateway siapa? Wilayah VLAN 10 gitu ya. IP-nya berapa? IP-nya ini ya, IP-nya ini 10, 20, 31. Dan VLAN 20 juga sama. Begitu ya. Nah, langsung saja kita praktekkan biar lebih paham. Baik, kita praktekkan. Kita praktekkan ya, praktekkan. Oke, saya hapus saja ya. Oke, bagi nanti ada ini ya. Kita sambil praktek saja lah ini tentang apa? Kombinasi pilihan mode. Nanti kita akan menggunakan PIGP gitu ya untuk melakukan proses atau apa? Menggabungkan antar port di switch-nya begitu. Nah, baik, ini sudah saya buat dalam bentuk paket tracer ya, topologi di gambar ini ya, di PPT ini sudah saya buat paket tracernya ya. Rekan-rekan juga bisa mempraktekkan sekalian gitu ya. Praktekkan sekalian kalau udah paket tracer gitu ya, silahkan dipraktekkan. Kita coba bareng-bareng gitu ya. Kita coba bareng-bareng. Baik. Kita coba mulai di sini. Nah, di sini mungkin kita coba ini di sini. Di sini kan ada warna orange ya. Ini satu orange gitu ya. Ini juga satu orange gitu ya. Kenapa orange? Karena di sini STP berfungsi ya. STP berfungsi karena di sini kelihatan dia ngelooping kan dia. Dia ngelooping kan sini kan. Kita kalau bisa gambarkan di sini dia ngelooping gitu ya. Kalau ngelooping terdeteksi switching loop ya. Switching loop nih, switching loop. Maka agak bahaya. Ya, masih ingat konsep STP ya, ini ngelooping kan. Nah, bahaya. Maka ada satu port yang diblok oleh si switch. Oke. Oleh si STP ya, lewat STP-nya gitu, lewat protokol STP yang ada di switch-nya. Gitu. Masih ingat ya? Diblok begitu sehingga hanya satu port yang dipakai. Jadi, walaupun di sini ada beberapa jalur yang digunakan, tetap aja satu yang digunakan untuk mengirimkan data gitu ya, seperti itu. Nah, nantinya dengan menggunakan si Ether channel, STP ini sudah agak berfungsi gitu ya. Karena mengapa? Karena seolah-olah nanti di satu port, satu jalur gitu ya. Seperti itu. Bisa ya? Dipahamkan ya? Seperti itu, mudah-mudahan bisa gitu. Baik. Oke, jadi kalau kita lihat di sini orange, jadi paham ya kenapa dia orange gitu ya. Baik, nanti kalau kita aktifkan Ether channel gitu ya, nanti jadi hijau, sama-sama hijau, sama-sama forwarding gitu ya. Seperti itu. Baik, kita mulai dari S1, perhatikan di sini ya. Kita mulai dari S1 atau kita mulai dari mana dulu ya? Dari bawah dulu deh ya. Kalau dari bawah dulu, kita akan membuat VLAN dulu aja ya. Kita membuat VLAN dulu biar paham, kita buat dari bawah dulu ya. Kita pertama kasih IP ya, kasih IP atau IP-nya nanti. Kita buat VLAN dulu aja lah ya. Kita buat VLAN dulu aja. Ini ada VLAN 10, VLAN 20. Kita buat VLAN dulu aja ya. Baik, kita buat VLAN dulu saja. Di S1 kita buat VLAN dulu saja ya. Oke. Ya, config. Kita buat VLAN dulu saja. Ya, VLAN-nya VLAN 10 gitu ya. Name-nya lab A misalnya. Biar untuk identity si VLAN-nya. Kemudian VLAN 20 name-nya lab B begitu. Udah selesai. Kemudian kita masukkan si port FA01 ini ke VLAN 10 gitu ya. Udah biasa ya. Kita asumsinya teori VLAN dan praktek VLAN sudah paham. Kita menuju ke interface FA01. Kita masukkan ke switch port akses VLAN berapa itu? 10. Kita masukkan ke VLAN 10. Gitu ya. Kemudian kita tuju lagi interface FA02 di sini ya, FA02. Kita masukkan dia ke VLAN 20. Ya, beres ya. Beres seperti itu. Mau dicek boleh ya. Pakai show VLAN brief. Ya, seperti itu. Baik, sudah ada. VLAN 10 dan 20, portnya juga sudah ada. Ya, seperti itu. Baik. Seperti itu ya. Rekan-rekan ya, rekan-rekan. Seperti itu. Nah, ada satu lagi konsep yang harus kita pahami juga. Perhatikan. Nanti aja sekarang. Nanti aja lah ya. Nanti aja. Langsung saja kita ke S2. Ya. S2. Oke. Jadi galau saya. Ya, gini. Jadi keburu ngomong ya, Sebenarnya nanti aja, tapi gak apa-apa. Ini maksud saya. Di sini ya. Di sini perhatikan port
FA03 ya, port FA03 di sini, port FA03 ini kan. Ini 03 dan 04 di sini. Kan ini harus dibuat mode terang. Kenapa? Ini jalur yang menghubungkan antar switch. Masih ingat ya? Jadi harus dihubungkan mode terang ya. Ya, harus dibuat mode terang gitu, mode terang. Tapi defaultnya di sini, masih ingat? Defaultnya di sini apa modenya? Nah, defaultnya adalah modenya akses gitu ya. Modenya akses. Jadi, mode akses ini harus dibuat ke mode terang. Ingat konsepnya ya. Harus dibuat ke mode terang gitu. Ya, harus dibuat ke mode terang. Jadi itu wajib tuh ya. Itu wajib. Masih ingat itu wajib. Jadi harus dibuat ke mode terang ya. Itulah. Nanti dulu ya. Nanti kenapa kok ada masalah nanti kita lihat ya. Sekarang lanjut dulu ya. Pokoknya itu. Ya, sekarang kita lanjut dulu ke S2. Baik, kita lanjut dulu ke S2. Ke S2 kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya, enable conf VLAN 10 name lab A, VLAN 20 name lab B, begitu ya. Kemudian kita masukkan port FA01 ke VLAN berapa? VLAN 10 ya, seperti itu. Kemudian kita ke interface FA02, salah saya kebanyakan slash ya. Kita masukkan dia ke VLAN 20. Baik, kita verifikasi. Do show VLAN brief. Kenapa do? Karena saya tidak mau ke privilege. Kita cukup di sini boleh, tapi depannya kasih do di situ ya. Kasih do. Ingat ya, kasih do di sini. Ya. Baik. Kita coba lihat. Oke, sudah ya. VLAN 10, 20 sudah ada. Portnya sudah ada. Nah. Baik, seperti itu. Nanti kita akan coba ini ya. Kita coba untuk menghubungkan ya antar PC. Nah, sekarang kita akan berikan alamat pada PC ya, alamat pada PC. Nih lihat tabelnya. Kita akan kasih alamat pada PC 1 dulu ya. Kita kasih alamat ke PC 1 di sini. Oke, kita kasih alamat, tabelnya mana? Tabelnya ini. Nah, tabelnya itu. Kita kasih alamat ke PC 1 yaitu 10 20 30 10 ya. /24 di sini yang kita rancang, di sini pakai defaultnya kelas A. Maka kita ganti ya. Kita ganti. Ya, seperti itu. Lalu di sini kita pasang gateway-nya aja. Kita amat gateway. Padahal belum dikasih IP gateway ya, nggak apa-apa. Kita pasang duluan aja. Nanti kita kasih IP gateway di sini di SFI di S3 gitu ya. Baik. Berarti itu udah selesai. Kita lanjut ke PC 2. Kita lanjut ke PC 2 di sini ya. Desktop API configuration, kita lihat tabelnya PC 2. Baik, kita lihat PC 2 adalah 192.168 kemudian 80 10 ya. Oke, /24 sama 255-nya ada 3, is oke. Kemudian kita kasih gateway di sini. Nah, udah selesai tuh, gateway-nya udah ada. 81 ya. Gateway-nya di sini ya, 81. Oke. Lanjut ke PC 3. Lanjut ke PC 3 gitu ya. PC 3 desktop API configuration gitu ya. PC 3 IP-nya berapa? Kita cek. Lalu kita kasih nih ya. PC 3 adalah 10 ya kan? 20 kemudian 30 20. Ya kita ganti ya di sini ya. 25 255 0. Ya. Kita kasih gateway-nya, ya 21 gitu ya. Yang ini ya VLAN 10. Baik, kita mulai ke PC 4. Kita lanjut. Kita lanjut ke PC 4 ya, desktop IP configuration ya. Di sini kita kasihkan IP-nya ya 192.168 80. PC 4 berapa? 80 20. Baik, 20 thread. Kemudian kita kasih IP untuk gateway 81. Ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu, selesai. Kita kasih IP, selesai. Ya. Kemudian lanjutkan, kita nanti akan ini ya, akan menggabungkan gitu, akan menggabungkan dua port ini, FA03 dan FA04. Kita gabung. Ya, kita gabung. Ya, kita gabung, kemudian kita masukkan ke port virtual namanya port channel dengan nomornya 2. Begitu. Ya.
Nah, dalam menggabungkan itu, kita harus menuju ke masing-masing interface-nya. Jadi EVA03 kita tuju, lalu kita gunakan protokol PACP misalnya gitu ya, dan sebagainya gitu ya, kita config nanti. Terus kita tuju lagi port EVA04 gitu satu-satu gitu ya. Lalu kita masukkan protokol routing protokol channelnya PACP gitu ya. Dan seterusnya jika ada lagi di sini, misalnya FA 011 kita masukkan lagi di sini gitu, bla 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 gitu. Banyak kan? Nah, satu-satu ribet gitu. Tapi ada cara yang lebih simpel, lebih sederhana dengan menggunakan perintah gitu ya. Jadi perintahnya di sini ya. Jadi nanti kalau config-nya perintahnya biar simple, kita menggunakan range. Jadi interface gitu ya. Interface ditambahi di sini range. Nah, ditambahi di sini range karena kita portnya di sini berurutan gitu. F03, F04 ya berurutan. Maka kita gunakan range gitu. Tapi kalau tidak berurutan nggak bisa. Misalnya F03, 05 gitu di sini nggak bisa karena dia tidak berurutan. Sehingga harus satu-satu di situ ya. Kalau ini tidak nih, kita bisa langsung menggunakan perintah range gitu ya. Jadi FA misalnya nih 03 sampai 4. Jadi dengan menggunakan perintah ini langsung ke dua interface ya, dua port, lebih simple, lebih sederhana. Begitu ya. Paham sampai sini ya? Dan paham ya, seperti itu. Baik, kita coba di sini ya. Kita coba di S1 dulu ya, di S1. Ya, di sini di S1. Di S1 kita coba di sini di S1. Baik, di S1. Di S1. Tapi sebelumnya dalam mengkonfigurasi Ether channel pastikan ini ya, bisa sekarang ini. Pastikan mode daripada apa itu pola ininya, pola pengiriman datanya gitu ya, misalnya have duplex gitu ya atau full duplex gitu ya, harus sama. Atau kecepatannya juga harus sama. Kalau di sini kita lihat fast Ethernet sama ya, berarti kecepatannya sama. Oke, nggak masalah ya. Tapi kalau fast Ethernet di atas di sini gigabit nggak bisa. Jadi harus sama, pastikan itu. Gimana cara ngeceknya? Pakai ini misalnya, show interface FA03 misalnya gitu. Nah, di sini kita lihat, di sini maksud saya, di sini harus sama ini, pastikan ini ya. Full duplex, oke, kecepatan ini juga harus sama. Pastikan itu ya. Ya, seperti itu. Pastikan ini harus sama gitu. Baik. Kita langsung di sini pakai tadi interface range ya, range FA03 sampai 4 gitu ya. Oke. Lalu kita gunakan apa itu protokolnya ya. Kemudian yang berikutnya pastikan bahwasanya switch-nya itu support Ether channel gitu. Support Ether channel. Kalau enggak ya gimana kita config Ether channel kalau enggak ada support gitu ya. Caranya gimana? Cek aja perintahnya nih. Channel misalnya ya. Berarti ini kita tanya-tanya. Kalau ini sudah tanya, di sini muncul, di sini pilihannya berarti support tuh. Ya, support. Kalau tidak berarti tidak support. Jadi kalau ini tidak ada, kita tanya nggak ada berarti belum support. Jadi ya seperti itu ya. Dipastikan dulu ya, si switch-nya tuh support Ether channel gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Yang kedua seperti itu, pastikan. Baik, seperti itu. Pertama kita gini ya, kita gunakan protokolnya. Misalnya di sini pakai PACP. Atau kita nggak pakai protokol, boleh. Atau protokolnya pilihannya dua kan, di sini kan, LACP dan PACP ya. Atau kita nggak mau pakai protokol, boleh gitu. Jadi misalnya kita langsung ini ya, kita langsung membuat namanya port channel ya, boleh. Kita menggunakan port channel. Misal di sini ya, channel group ceritanya itu. Nah, di sini kita menggunakan port channel. Berapa di sini port channel yang akan kita buat? Misalnya dua. Oke, gitu ya. Modenya pastikan di sini mode. Mode di sini ada beberapa pilihan ya, aktif, auto, disable, on. Nah, kita pilih yang on. Jadi kita nggak menggunakan protokol, yang on. Masih ingat ya, yang on. Jadi perintahnya di sini nih. Ini teorinya di sini. Jadi pilihan mode ya, ada yang on gitu ya, ada yang disable, ada yang auto. Ingat kombinasinya ya, biar dia berhasil. Maka modenya itu harus on sama on gitu ya. Disable, auto, disable. Tapi yang gagal itu pastikan ingatnya maksa sama auto, maksa sama negosiasi. Itu misalnya on sama disable atau auto gitu gagal ya. Atau kita pakai negosiasi tapi salah mode, auto sama-sama nunggu ya gagal juga gitu ya. Paham ya? Seperti itu. Ini materinya sudah ada di sebelumnya, teori terkait Ether channel dengan menggunakan protokolnya PACP. Pilihannya, mode atau kombinasinya pahamkan dulu. Kita harus paham dulu biar nggak gagal. Paham seperti itu ya? Seperti itu. Baik, kita mulai lagi di sini. Seperti itu.
mode ya, mode di sini. Pastikan modenya gitu ya. Nah, modenya kita pilih on gitu. Udah gitu aja. Jadi nggak pakai protokol ini, nggak pakai protokol. Ya, tapi berhubung kita pakai protokol, ada negosiasi di sana, kita menggunakan protokol apa? PACP, berarti kita nggak pakai ini ya. Kita nggak pakai itu. Baik, itu paham ya. Jadi kalau on gitu aja caranya. Kita sekarang pakai yang protokol PACP. Maka kita gunakan tadi apa tuh protokolnya dulu ya, channel ya. Channel itu protokol gitu ya, pakai PACP gitu ya. Udah, kita sebutin protokolnya pakai PACP. Itu pertama, dua baris saja sebenarnya sih. Kemudian channel group, kita membuat port ether channel ya, port ether channel yang port virtualnya ether channel ya. Berapa nomornya? 2 gitu ya. Modenya kita pilih ya, pilih di sini kombinasinya ya. Kombinasi di sini harus berhasil ya kombinasinya. Ini kombinasinya harus disable auto atau auto disable ya, seperti itu. Maka akan berhasil. Nah, dari sini kita akan coba yang kombinasi disable auto ya. Disable auto. Sebenarnya disable nggak apa-apa, tapi kita pakai di sini disable auto gitu ya. Paham ya? Kita pakai disable auto. Baik, di sini yang disable dulu deh gitu ya, disable. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, gitu, dimatikan si interface-nya lalu diaktifkan lagi, dimatikan lagi, diaktifkan lagi gitu ya. Kalau kita lihat di apa itu di paket tracer secara visual ini ada warnanya tadinya apa itu hijau berubah jadi orange ya, seperti itu. Jadi ada ketika dimatikan berarti berubah topologi, berarti nantinya ada perubahan ini ya, tahapan gitu ya, dari masih ingat ya, dari disable kemudian listening, kemudian learning, kemudian forwarding gitu. Kira-kira 50 menitan lah. Kira-kira ya teori seperti itu. Nah, ini udah hijau ya. Udah hijau seperti itu. Sudah hijau, kenapa nih masih orange gitu ya? Nanti kita lihat. Di sini udah hijau ya. Nah, artinya kita sudah membuat ether channel dan menggabungkan namanya dua port tadi ya. Kita gabungkan gitu. Oke, seperti itu. Nah, untuk verifikasi ada dua hal yang kita bisa verifikasi. Yang pertama, kita sudah membuat port virtual namanya port channel dengan nomor 2 gitu ya. Gitu. Nanti kita lihat hasil konfigurasi ether channel kita dengan menggunakan show ether channel summary. Ini aja kita akan konfigur apa itu kita akan lihat. Nah, ini udah muncul ya. Grup artinya kita membuat port channel gitu ya dengan nomor 2 gitu ya. Grupnya 2, nomor port channelnya 2. Ini ya, lihat di sini PO2 gitu ya, port channel nomornya 2. Oke, grupnya juga nomornya 2 sama gitu ya. Ada satu masih ya yang di grouping cuma 1 dengan nomor 2 tadi gitu ya. Kemudian ada flag di sini, S besar itu namanya adalah S besar bukan S kecil, S besar layer 2. Jadi kalau ditanya port channel bekerja di layer berapa? Layer 2 begitu ya. Paham ya? D besar di sini adalah down. Masih down ya, masih down. Kenapa? Yang di sini itu belum diaktifkan namanya ether channel ya di sini ya. Belum ya, belum digabung ya, seperti itu. Jadi masih down. Kemudian yang digunakan protokolnya adalah PACP gitu ya. Kemudian port yang digabungkan ada 2, EVA03 sama EVA04. Jadi oke okay ya. Masalahnya flagnya di sini I ya. I di sini I besar nanti apa? Standalone. Standalone apa? Di sini masih sendiri kita config-nya ya. Kita gabung masih sendiri. Di sini belum gitu ya. Jadi ibaratnya gitu ya. Ibaratnya ini sini kita buat coret-coretannya. Jadi ibaratnya adalah kita sudah config nih si ether channel di sini ya pakai PACP. Di sini udah ngirim paket gitu ya. Di Cerebel kan ngirim paket tuh, ngirim paket gitu ya, ngirim paket PACP gitu ya. PACP gitu ya, ngirim paket PACP, tapi belum ada balasan di sini. Ya, belum ada. Kenapa? Di sini belum kita aktifkan namanya PACP juga ya, ether channel juga pakai PACP gitu ya. Belum di sini gitu. Paham ya? Dia belum dapat balasannya di sini. Paket yang sama PACP. Tapi nanti di sini tidak kita gunakan di Cerebel. Di sini kita tidak gunakan mode di Cerebel. Tapi kita gunakan mode auto. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena nanti cukup dua kombinasi itu di Cerebel auto. Jangan auto-auto ya. Tapi di sini harus salah satunya di Cerebel gitu ya. Baik, seperti itu. Kita akan coba praktek lagi ya. Coba praktek lagi di mana di S2 ya, di S2. Benar nggak S2? Sama-sama S2 ya. Oke, seperti itu. Kita coba gabungkan. Nah, kita coba gabungkan. Ini ya. Oke, sip. Nah, seperti itu kita menuju ke dua interface, berarti interface range gitu ya. FA03 sampai 4.
Nah, kemudian ingat channel protokolnya apa? PACP itu ya. Kemudian kita membuat port virtual dengan nomornya berapa? Nomornya di sini 2. Oke, kita buat nomornya 2. Kemudian modenya auto. Boleh, boleh gitu ya. Nanti enggak apa-apa ya kombinasinya itu. Di sini dibuat down, up, down, up gitu ya. EVA03 dan EVA04. Jadi kalau kita lihat di apa itu paket tracer ya sama ya. Dari sini merah gitu ya. Dan merah semua di sini jadinya. Merah, kemudian di sana ada orange seperti itu, kemudian hijau. Kita lihat di situ ya tampilannya, visualisasinya begitu. Nah, baik. Seperti itu ya. Nanti kita akan coba apa itu ping gitu ya. Kita coba koneksi tapi antar VLAN yang sama dulu ya. Misalnya PC1 dengan PC3, misal gitu ya. PC1 di sini alamat IP-nya ini ya 10 30 30 10 ngeping ke PC3. Alamat IP-nya di sini 10 20 30 20 gitu ya. Kita coba ya. Nah, brother ya, ini ya. Brother. Betul ya. Hijau ya, hijau sudah forwarding ya, sudah forwarding. Jadi kalau kita lihat perbedaannya ya, kan pertamanya ini ya, ini nggak bagus nih. Kita coba sekarang kita lihat pakai show ether channel summary. Nah, beda nih. Jadi U di sini yang tadinya apa tuh D down, D berarti down ya. D besar apa? Down. Jadi U. U ini apa? In use ya, in use sudah bisa digunakan. Nah, pastikan itu ya. Kemudian yang tadinya I di sini ya, sekarang jadi P. P besar itu apa? Import channel. Jadi bisa digunakan port channelnya, import channel. Jadi pastikan di sini O sama di sini P. Berarti sudah digabung dengan berhasil gitu ya. Antar dua apa switch gitu ya, antar dua switch. Baik, seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Baik. Sekarang kita coba ini ya, kita coba ping ya dari PC1 ke PC3. Bisa nggak gitu ya? Ping di sini kita coba kita lihat konfigurasinya ya. Berarti PC3 tuh kita lihat di sini di topologi kita ping D1 ke PC3. Kita ping ke PC3 itu 10 nih 20 ini ya. Ya, 30 ya kan? 20. Oke, berhasil atau tidak? Kita lihat ya. Kita lihat berhasil ataukah tidak. RTO. Wow, gagal ya. Gagal. Kenapa gagal? Karena kita belum mendefinisikan jalur trunking gitu ya. Di sini kita belum definisikan jalur trunking gitu ya di sini ya. Tadi kita sudah menggabungkan tuh ya. Sudah menggabungkan. Jadilah port virtual namanya port channel. Kita kasih nomornya 2 ya. Seperti itu. Nah, ini kita belum definisikan mode terang ya. Kita belum definisikan mode terang. Kan sama ya konsepnya. Kalau switch sama switch itu modenya terang ya. Dan salah satu saja sih kita gunakan mode terangnya. Boleh dua-duanya, salah satu juga apa-apa gitu ya. Jadi kita coba ya, kita ubah modenya jadi terang gitu. Siap? Oke, kita lanjut nih di S1 ya. Kita lanjut di S1. Baik. Oke, satu lagi ya. Kita coba verifikasi ya. Sebenarnya kita menambahkan satu port channel virtual namanya port channel 2 ya. Kita gunakan show IP interface brief. Kita coba lihat sini. Nah, apakah sudah kita menambahkan satu port channel namanya port channel 2? Sudah di sini ya, port channel 2 gitu ya. Statusnya up sama up. Itu dia maksud saya. Nah, kita coba di sini si port channel 2 kita buat modenya terang biar ada yang jalur trunkingnya. Kalau kita lihat di sini show interfaces trunk itu belum ada ya, kosong. Jadi belum ada jalur trunkingnya. Nah, ini masalahnya gitu ya. Masalahnya di sana. Jadi kita akan buat jalur trunking di port channel 2. Jadi kita tuju dia interface port channel nomornya 2 gitu ya. Kemudian switch port mode trunk. Ini aja sudah susah ya. Udah sesuai ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita verifikasi boleh ya pakai show interfaces trunk. Apakah sudah ada jalur terang? Nah, sudah ada di port 2, channel 2. Ya, mode on, encapsulation-nya, .1Q, statusnya trunking. Itu dia. Ya, seperti itu ya. Apa itu konsepnya dan praktiknya harus trunking. Kita coba lagi. Apakah masih bisa atau belum gitu ya. PC1 ngeping PC3 yang satu VLAN yang sama. Kita lihat.
Ding dong deng. Apa yang terjadi? Kok lama? Waduh, RTO lagi gitu ya, RTO lagi, gagal lagi. Waduh, kenapa itu? Harusnya kan bisa begitu ya. Kan bisa harusnya sudah trunking, sudah gitu ya. Kemudian ini VLAN yang sama, boleh, sudah. Nah, harusnya kan nggak perlu ke atas ya, karena dia tidak ada proses routing di sini. Ya, tidak ada proses routing, jadi nggak perlu ke atas ini, nggak perlu ke sini. Ya, nggak perlu. Harusnya langsung saja kan, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Gitu ya. Udah dibuat auto trunking. Nah, masalahnya di sini ya. Masalahnya di sini. Masalahnya adalah masalahnya adalah bisa diperhatikan, disimak, masalahnya di sini. Karena yang kita buat mode trunking itu port virtualnya, ya. Padahal yang penting itu adalah di fisiknya. Port virtual ini kan menggabung dua port fisik ya, EVA03 sama EVA04, betul atau salah? Iya kali. Betul kan? Ya, port EVA02 ini menggabungkan dua port ya, EVA03 sama EVA04 kan gitu. Nah, port EVA03 dan EVA04 ini belum terang. Belum terang. Kita coba ya, Belum terang dia, belum terang. Gitu, kita coba. Misalnya kita lihat di port EVA03, boleh gitu ya. Misalnya interface EVA0, ya salahkan saya. Show interface EVA03 switch port. Switch port. Nah, kita lihat di sini. Wow, sebenarnya sudah trunking ya. Saya salah. Sudah trunking. Oke ya. Oke. Nah, masalahnya tidak di sana. Masalahnya adalah kita harus mendefinisikan secara eksplisit. Jadi gini maksud saya. Tadi kan kita membuat mode trunking di mana? Di port virtualnya, port channel 2. Tapi si port fisiknya belum kita ubah. Nah, belum kita ubah. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Atau lihat di sini, ini agak ribet ya. Nah, mudah-mudahan enggak ya. Kita lihat di sini pakai show VLAN brief ya. Show VLAN brief. Kita lihat port EVA03. Oke, sudah hilang ya. Enggak ada di sini ya. Kalau dia ada di sini berarti sudah berubah mode trunking. Salah satunya ngeceknya di sana. EVA03 sama 4 kan nggak ada nih ya. Kita lihat berarti sudah mode trunking. Oke. Masalah gini. Jadi kita harus mendefinisikan secara eksplisit bahwasanya port EVA03 sama 4 juga mode trunking. Gitulah maksud saya. Jadi gini maksud saya. Jadi secara port fisiknya, misalnya interface di range ya, interface range EVA0 berapa? 3 sama 4 itu port fisiknya. Ini juga harus kita ubah mode trunking gitu. Jadi switch port di sini switch port mode trunking karena port virtual port channel 2 itu kan menggabungkan port fisik ya. Nah, port fisiknya itu penting, harus kita ubah dulu ke mode trunking. Nah, gini dia. Nah, sudah up kan? Karena tadi belum ada tulisan ini, paham nggak? Di port channel tadi belum ada tulisan seperti ini kan. Nah, ketika mode sudah kita buat, dia sudah up gitu ya port channelnya. Ya, kemudian sudah trunking ya, aktif ya, gitu. Jadi kesimpulannya gini. Jadi kalau kita menggabungkan, jangan lupa dibuat mode trunking gitu ya, di port fisiknya atau port virtualnya begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi yang penting sebenarnya port fisiknya harus kita buat mode trunking, kemudian port virtualnya juga gitu ya. Begitu. Baik. Emang benar? Kita coba. Bedanya ada nggak gitu ya? Kita coba ping ya. DB1 ke PC3. Jawab ping dari 1 PC 3. Kenapa belum juga? Tunggu ya. RTO gitu itu. RTO kalau kita lihat di sini kan masih ya nih. Seperti itu. Masih sini kok masih gitu ya. Oke. Masih juga. Apakah ada pesan, error atau apapun? Kita lihat di sini tidak ada. Mungkin agak lama ya. Ini nunggu, ini masih orange masalahnya. Masih orange dia, masih orange. Kita lihat di sini di S2. Nah, ini ada pesan ya. Ada pesan juga. Baik. Oke. Baik. Show VLAN brief. Nah, show VLAN brief kita lihat. Oke, ini dia. Nah, ini masih ini ya. Ini belum keluar. Ini belum keluar. EVA03 sama EVA04 belum keluar. Caranya kita buat mode trunking di sini. Ternyata ada dua-duanya ya. Agak ribet nih port channel. Ya, baik. Jadi interface range EVA03 sampai 4. Jadi switch port kita keluarkan ya.
mode terang. Jadi dia akan keluar. Kita akan keluar. Nah, dia akan keluar di sini. Kalau dibuat mode terang dia akan keluar di wilayah apa VLAN 1 defaultnya. Nah, gitu. Dia akan keluar tuh. Ini agak ribet sih. Show VLAN brief, kita coba lihat lagi ya. Nah, udah keluar kan? Udah keluar. Dari pesan-pesan ini kan masalah itu. Pesan tadi ini masalah nih. Seperti itu ya. Jadi receive itu on terang bla 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 itu. Kalau ada pesan seperti ini pastikan ini keluar dulu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini masih orange ya. Masih orange. Nah, enggak apa-apa. Ah, udah kan? Hijau semua. Ah, itu dia ya. Trip ini bisa dipakai karena agak ribet sih Ether channel nih ya. Kita harus paham konsep VLAN-nya ya. Baru ke Ether channel. Kalau tidak nanti ketika ada pesan error jadi grogi. Jadi grogi. Kita lihat lagi nih sini. Ah, udah bisa ya. Nah, udah bisa. Jadi itu dia ya. Nah, ini harus tahu konsep VLAN, harus paham ya. Ya, seperti itulah. Udah selesai nih di bawah nih, udah selesai. Tapi kalau di VLAN yang berbeda nggak bisa emang karena butuh switch layer 3 di sini. Kita coba boleh. Kita pastikan loh. Memang nggak bisa. Misal P1 ke PC4 gitu ya. Misal ya. P1 ngeping ke PC4. Ping ke PC4 berapa? 192, 168, 80, 20. Nggak akan bisa karena dia beda VLAN gitu ya. Udah nggak bisa. Nggak bisa lagi tuh, udah nggak bisa karena beda VLAN. Nah, perlu daripada peran switch layer 3 gitu ya. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya, seperti itu. Kita akan ke atas lagi. Kita akan menggabungkan antara switch 1 dengan switch 4, portnya F05 sama 06 gitu. Kita mulai. Baik, kita mulai di sini. Kemudian ini kita close dulu aja ya. Kita sekarang ke S1 di sini ya. Ke S1. Ke S1 di sini. Nah, ke S1. Kemudian kita keluar dulu deh. Kemudian interface range ya. Interface range FA05 sampai 6 gitu. Kemudian kita gunakan channel protokolnya pakai PACP. Kemudian kita gunakan channel group ya, channel group nomornya berapa? 1, modenya disable dulu ya. Disable. Oke, baik. Seperti itu. Kalau kita cek pakai show Ether channel summary ya masih sama ya. Di sini ada 2 grup ya, grup 1 sama grup 2 ya. Grup nomornya ya, bukan berurutan gara-gara nomor berurut, tapi enggak. Ini gara-gara sesuai dengan nomor port channelnya. Gitu. Yang baru yang 1 ya. Tapi masih D ya, masih down. Tapi dan I ya masih I besar apa tadi? Standalone sendiri. Karena di atasnya di sini S3 belum kita gabung juga. Begitu. Ya, kita lanjut ke S3 kalau gitu. Kita lanjut ke S3. Oke, kita lanjut ke S3 di sini. Kita gabung juga ya. Kita gabung juga di sini. Oke. Seperti itu, enable terminal interface range ya, FA0 iya DA. FA05 sampai 6. Kemudian channel protokolnya pakai PACP. Kemudian channel group pakai berapa nomornya? Nomornya pakai 1. Baik, nomornya pakai 1. Oke. Modenya pakai auto ya, kombinasinya itu boleh ya. Oke, disable auto gak apa-apa. Begitu. Kalau kita lihat di sini, oke, seperti itu masih orange. Kalau kita lihat di di sini ya, di show show apa tadi? Saya lupa. Ether channel summary masih I ya, masih I dia. Masih I karena orange di sini. Jangan sampai ada pesan error itu aja. Pesan error tadi. Nah, masih I. Kita tunggu aja ya, kita tunggu aja. Oke. Oke, yang merah dia kita tunggu lagi. Oke, kita lihat apakah sudah berubah. Oke, sudah ya. Ini udah U ya. Sudah U, kemudian P, kemudian P. Oke, sudah. Oke, TOP lah ya. Top. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke, orange lagi. Nah, berikutnya adalah kita buat ini ya. Kita buat si ini kan jalur trunking ya. Jadi jalur trunking. Kalau kita lihat di sini, kita jangan di S3 deh. Kita di S1 biar dari bawah dulu gitu ya. Di S1 gitu ya. Kalau kita lihat show interfaces trunk belum udah ada. Oh, port channel 2 sudah trunking. Tapi bukan itu. Kan di sini kan port channel nomornya 1 ya. Ini harus trunking gitu. Ini harus trunking gitu ya.
Tapi kita coba flow-nya ini, kalau tadi kan dari port virtual ke port fisik yang dibuat trunking. Kita coba berubah pola ya. Dari port fisik dulu kita buat trunking. Jadi EVA05 sama 6 kita buat trunking gitu ya. Seperti itu. Coba trunking dulu jadi S1 gitu ya. Jadi cara ngeceknya jika di portnya itu masih masuk ke VLAN default, masih belum trunking. Jadi port EVA05 sama 6 kan masih masuk di VLAN default nih. Jadi belum trunking. Jadi kita salah satu ngeceknya seperti itu ya. Kalau dia belum trunking gitu ya. Jadi kita buat dia trunking. Jadi seperti itu. Jadi interface range ke EVA 05 sampai 6 gitu ya. Kemudian switch port modenya trunk. Ya, kita buat trunking dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di show VLAN brief tadi sudah keluar dia. Nah, benar-benar keluar. Itu aja tandanya gitu. Udah keluar dia. Nah, berikutnya kita lihat apakah sudah ada interface trunk. Nah, ternyata kita punya dua kesimpulan ya. Kalau tadi itu kan di sini kita mulainya ini penting nih. Penting nih. Jadi kalau tadi itu kita membuat trunkingnya, perhatikan kalau tadi di port virtual dulu ya, 1, baru port fisiknya 2. Ternyata yang penting itu port fisiknya. Kenapa? Barusan kita coba cek, kita buat trunking yang di sini, yang di 1 di sini ya. Otomatis di sini yang port virtualnya langsung trunking. Kesimpulannya itu. Oke, jelas ya. Jadi nggak perlu dua-duanya, salah satu saja, tapi yang fisik dulu yang penting tuh. Ya fisik dulu harus dibuat trunking. Nah, itu dia kesimpulannya. Iya. Ya. Mantap ya, seperti itu ya. Kenapa saya lama gak config ini ya, baru sadar ya, seperti itu. Oke, sip. Nah, seperti itu kesimpulannya gitu ya. Jadi port fisiknya itu harus dibuat trunking gitu ya, dibuat harus trunking. Itu sudah trunking dia, udah trunking. Oke, langsung trunking kan dia. Kalau di S3 kita lihat, nah ikut S3 kan. Nah, ini ada pesan di sini, kita cek di sini. So VLAN brief. Ada masalah. Oke, nanti dulu. Oke, satu. Ada pesan error soalnya di sini, ada pesan error. Oke, pesan error. Pesan error ini terjadi karena karena kenapa? EVA05 sama 6 kita lihat. Nah, EVA05 sama 6. Dia masih di VLAN default. Ya gitu. Jadi harus kita keluarkan ya. Oke, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan ya. Jadi interface range EVA0 5 sampai 6. Nah, kita buat mode trunking. Jadi switch port mode trunk. Nah, harus kita keluarkan. Iya, kenapa nggak mau? Kenapa tidak mau? Oke, kenapa tidak mau? Ini dia, kenapa tidak mau? Push trunk is auto. Ya. Aduh, show interfaces trunk. Maaf ya, lagi galau. Kalau di port channelnya, oke, kita buat. Tadi sudah kalau show ether channel summary. Sudah ya. Jadi fisiknya nggak mau dia, karena dia switch layer 3. Nggak mau. Kalau kita buat di mode ininya, di port channelnya coba kita lihat. Kalau mau nggak dia. Jadi itu di interface port channel 1 ya. Kemudian switch port mode trunk. Nggak mau juga. Nggak mau juga trunk mode. Gitu. Iya, gimana caranya? Gimana caranya? Aduh, saya galau kalau gini ya. Galau kalau gini saya. Oke. Oke, dah cara lain. Kita buat, nanti kita sampingkan dulu ya. Nah, ada masalah. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai membuat SPI dulu dah ya. Kita buat SPI ya. Di suite 3 kita buat SPI. Di sini kita buat SPI. Nih, VLAN 10 sama 20 ya. Kita buat SPI dulu ya. Ya, mengalihkan perhatian. Karena galau ini saya buat SPI untuk VLAN 10 sama VLAN 20 ya. VLAN 10 sama VLAN 20 ya, VLAN 20. Kita coba buat dulu ya. Kita coba buat dulu di S3, karena dia belum trunking masalahnya. Dia belum trunking. Oke. Kita buat dulu deh ya. Kita buat dulu. Oke, SPI-nya kita buat dulu seperti itu, VLAN 10
VLAN 20. Udah gitu aja. Kemudian kita aktifkan interface VLAN 10, udah up, kemudian kita kasih IP ya, IP address. VLAN 10-nya 10 20 31 ya, 255.255.255.0 gitu. Kemudian interface VLAN itu VLAN berapa? 20. Oke, IP address-nya 192.168.81 255.255.255.0 itu ya. Kalau kita lihat pakai swap address brief itu ada tambahan VLAN 10 sama VLAN 20 SVI. Nah, ini dia ya, sudah up. Ini masalah down. Ini masalahnya itu trunkingnya itu. Trunkingnya itu kenapa? Aduh, trunkingnya itu kenapa ya? Kenapa ada pagerangan trunkingnya? Ya, trunkingnya seperti itu ya. Oke, Gosenti. Baik. Oke, port restore. Jadi so VLAN maaf ya agak lama ya. Ini saya nggak mewaspada itu. Oke, Evano 56. Oh, sudah keluar dia. Sudah keluar ya, sudah keluar. Udah keluar nih, kita lihat show interfaces trunk, dia sudah keluar. Oke, ya, sip. Oh, ternyata kita harus buat VLAN dulu nih. Harus buat VLAN dulu, ya. Oke, ya udah. Oke, tadi kan ternyata kita harus buat VLAN dulu ya. Kita harus buat VLAN dulu. Saya nggak tahu, padahal nggak ada hubungannya tuh. Kita buat VLAN ini ya. Oke, SP-nya kita aktifkan. Tapi nggak tahu di hubungannya apa. Aduh, gaib nih. Tadi udah kita coba ya. Nah, ternyata kita buat VLAN, dia tadi kan udah kita coba ya. Dia nggak bisa kan? Tadi kita buat trunking nggak bisa kan, gitu ya. Nah, ketika kita buat VLAN bisa. Nah, itu saya nggak tahu kesimpulannya. Jadi kita buat dulu aja. Kita mungkin rekan-rekan ada yang bisa gitu ya, tapi saya nggak bisa gitu ya. Tadi sudah kita coba nggak bisa. Jadi itu. Tadi ada buktinya nggak ya? Sebentar. Nah, ini kan benar nggak sih? Nggak bisa kan? Interface reference event ketika buat trunk nggak bisa kan? Nah, and interface ini command rejected kan? Interface whose trunk encapsulation is auto cannot be configured to trunk mode kan? Udah ada buktinya kan? Nah, saya nggak tahu tiba-tiba kita kita buat SVI ya, VLAN 10, VLAN 20 baru bisa. Nah, itu saya kurang tahu. Kurang tahu kalau itu. Nah, seperti itu. Karena sekarang sudah oke sih, sudah oke. Trunk kemudian udah keluar. Intinya ini ya, intinya port Evano 56 itu keluar caranya dari VLAN 1 gitu. Kalau udah keluar, oke, mantap, TOP lah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba verifikasi dari bawah ya. Dari bawah, mana dia? Nah, dari bawah dari P1 gitu ya. Kita coba ke gateway. Nah, P1 kita coba ke gateway. Di sini. IP config ya. Kita coba gateway-nya ke ini. 10, 20, 31. Boleh nggak? Bisa nggak gitu ya? Kita ping ke gateway-nya, kita paste saja, Nah, nggak bisa ya, nggak bisa, nggak bisa. Oke, kenapa? Karena walaupun secara ini dia multi area switch, tapi dia harus kita config, dia bisa routing, gitu. Dia bisa routing. Caranya gimana? Caranya kita gunakan perintah ini aja, tambahin perintah ini. IP routing itu aja supaya si S3 bisa routing. Sebenarnya dia bisa tapi harus kita kasih komen. Beda dengan router ya. Router udah defaultnya bisa, tidak perlu kita kasih komen IP routing. Kalau switch layer 3 beda. Kita harus kasih komen supaya dia bisa routing ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita kasih perintah IP routing. Gitu aja sih. Kita coba lagi ya. Coba lagi seperti itu. Apakah masih nggak bisa? Oke. Aduh, masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Ke gateway-nya aja nggak bisa. Oke. Siap. Sebenarnya IP-nya gateway-nya berapa sih? Sebentar, show IP interface brief. Kalau lagi saya. Nah. Oh, masih down. Ini status masih down. Nah, ini dia. Masih down. Oke, masih down. Galau lagi. Ya. Kalau kita coba sekarang ini menurut saya di show maaf agak tricky sih. So interface range. Ini kita definisikan lagi ya. 5 sampai 6 ya. Switch port
Switch port mode terang. Kita buat mode terang. Nggak bisa. How? Tidak bisa. Kok bisa gitu ya menurut saya. Tapi dia sudah keluar ya. Kalau show interfaces terang, dia sudah ada. Portnya sudah trunking. Itu ya, sudah trunking. Masalahnya dia masih down. Ya, masih down. Masih down. Kenapa masih down? Kenapa masih down? Kenapa masih down? Ya, show apa lagi ya? Di sini trunking sudah oke. Sudah oke. So, VLAN brief dia sudah keluar, tapi statusnya masih down. Ya, saya tidak tahu nih. Sudah tidak tahu. Oke, VLAN-nya sudah kita buat. Kalau kita lihat di show interfaces FA05 switch port, dia sudah dynamic auto. Ya. Ya. Baik. Ya, aduh, mohon maaf ya. Mungkin saran saya rekan-rekan dalam mengaktifkan itu saya kurang tahu ini. Ini sebenarnya sudah semua ya, sudah oke. Masalahnya ini masih down, statusnya di sini masih down. Jadi statusnya di sini show IP interface brief ini masih down, di sini masih down. Nah, saya kurang tahu. Kalau dibuat perintah no shutdown tidak juga bisa, karena dia interface interface virtual gitu ya, interface virtual. Begitu. Jadi mohon maaf ya. Nanti kalau saya coba lagi nanti off the record tapi ya. Kita coba lagi dari atas ya. Kita mengaktifkan mode trunkingnya dari layer 3 gitu ya. Nanti kalau dapat ini ya, dapat clue-nya saya kasih lewat komen. Untuk sementara kita tahan dulu seperti ini. Mohon maaf kalau ada kegagalan gitu ya. Saya tidak tahu dari mana ini ya, maksudnya sumbernya gagal itu dari mana, saya belum paham gitu ya. Belum tahu jawabannya. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu, nanti bisa kasih komen ya. Mohon maaf sekali ya. Lagi gagal ini. Saya nggak tahu ini karena statusnya down ya. Jadi kalau kita misalnya di sini interface VLAN 10 kita gunakan no shutdown, ya nggak ada ininya. Misal kita up mungkin ya, atau kita coba ini. Terus kita do show IP interface brief. Oh, alah, mohon maaf. Saya udah pasrah duluan karena dia interface virtual. Ternyata harus kita kasih perintah no shutdown ya. Aduh. Ya. Hampir nyerah saya. Jangan menyerah. Oke, saya bahagia gitu ya. Sudah up di sini. Wow, perintah walaupun dia virtual, saya baru tahu ya. Virtual kita harus kasih perintah no shutdown ternyata. Oke. Jadi kita kasih perintah no shutdown, VLAN 20 gitu ya. Pakai perintah no shutdown. Oke, berarti penting tuh. Oke, penting. Berarti show IP interface brief. Oke, sudah up. Ternyata itu. Kita harus gunakan perintah no shutdown. Ya, maaf. Jadi gak galau saya. Sip. Udah up. Kita coba sekarang ya. Seperti itu. Ya, kita coba ke gateway. Sampai tepuk tangan saya. Bisa. Jadi gak jadi PR nih. Bisa. Oke, bisa. Sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 2 yang beda VLAN. Oke, PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2 beda VLAN. Bisa nggak? Kita coba ping ya. Ping ke PC 2 berapa? 192.168 kemudian 80 10. Ya. Apakah bisa atau tidak? Bisa. Oke, bahagia lagi. PC 1 ke PC 4 80 20 karena sudah nyebrang di sini ya, dia lewat S1 ke S2 gitu ya. Kita coba. Bisa juga. Saya bahagia, kita bahagia. Ya, oke. Sudah bisa. Gak jadi PR ya. Ya, seperti itulah ya. Step-stepnya agak tricky sih ya, ada tricky. Jadi
konfigurasi Ether channel ini agak susah dikit-dikit ya, dikit-dikit susah gitu ya. Jadi kita gunakan apa untuk melihat tabel routing. Nah, ini sudah ada ya. VLAN 10 sama 20 sudah ada. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat dan dipraktekkan sekali lagi ya, jangan dilihat. Dipraktekkan sekalian biar lebih paham gitu ya, biar lebih paham terkait konfigurasi dasar Ether channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih ya. Baik, tadi saya mohon maaf kalau agak-agak galau. Tapi sudah selesaikan ya, sudah selesai semua ya, sudah tersolve kan, ya tersolve kan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.